Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A MI Masyudia. Pagi ini kita bertemu lagi pada pembelajaran tematik tema 2 subtema 3 tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam. Salah satunya adalah tumbuhan jarak semacam ini. Mungkin anak-anak pernah tahu di lingkungan rumahnya atau di rumah saudaranya ada tumbuhan semacam ini. Banyak sekali di Indonesia anak-anak. Buah jarak menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Minyak jarak merupakan sumber energi alternatif atau sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Contoh pemanfaatan buah jarak. Yang pertama, pemanfaatan minyak jarak memberikan dampak positif, memberikan pengaruh yang baik bagi kegiatan ekonomi di Indonesia karena minyak jarak bisa diolah dan menghasilkan bermacam-macam produk. Banyak industri kecil mengelola buah jarak menjadi minyak gosok semacam ini ya. Kemudian industri-industri kecil tersebut memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat. Karena mengolah dan memproduksi minyak gosok, maka industri itu dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat. Berkat tumbuhan jarak, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi ada penghasilan baru dari mengolah buah jarak. Ini contoh minyak dari buah jarak sebagai bahan bakar alternatif pengganti solar. Selanjutnya adalah tumbuhan singkong. Indonesia memiliki banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan, contohnya singkong. Kalau tadi jarak, sekarang singkong. Singkong juga dapat diolah menjadi makanan. Jenis-jenis makanan hasil dari singkong misalnya getuk, comro, keripik singkong, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi makanan yang merupakan hasil olahan dari singkong. Singkong adalah salah satu umbi paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di Indonesia. Ini ya, seperti ini. Masyarakat Indonesia menjadikan singkong sebagai sumber mata pencaharian. Bisa diolah untuk makanan kemudian dijual atau diolah menjadi keripik dan dijual. Itu semuanya bisa menghasilkan sumber mata pencaharian. Mulai dari petani, industri rumahan, hingga pegawai pabrik yang mengolah singkong menjadi makanan yang enak dan layak untuk dijual. Singkong sangat berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Selain dijadikan sebagai bahan makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal sebagai sebutan bioetanol. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor antara lain yang pertama, pembakaran lebih sempurna, jadi tidak menghasilkan residu atau sisa. Selanjutnya, gas buang menjadi lebih bersih. Gas yang dibuang dari pembakaran bioetanol singkong ini lebih bersih, tidak menimbulkan pencemaran. Beda dengan bahan bakar fosil. Selanjutnya, tarikan lebih ringan. Mesinnya itu tarikannya lebih ringan, jadi tidak harus menarik gas lebih berat gitu. Kemudian selanjutnya suara mesin juga lebih halus. Hemat bahan bakar sampai 20%. Memperpanjang usia mesin karena mesinnya tidak cepat rusak. Dan yang terakhir, ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil dan mengurangi pencemaran. Ramah lingkungan karena tidak merusak lingkungan anak-anak. Kalau bahan bakar fosil kan harus menggali dari dalam tanah, kemudian tanah galiannya itu nanti bisa rusak.
Kalau ini bioetanol tidak, karena kita bisa membudidayakan, menanam lagi, diambil lagi, bisa ditanam lagi. Dan menghemat bahan bakar fosil, bisa menghemat bahan bakar minyak bumi dan batu bara. Nah, minyak bumi dan batu bara itu pembakarannya lebih mencemari lingkungan daripada bahan bakar bioetanol. Selain singkong, sebagai sumber bioetanol lain yaitu ada ubi jalar atau bolet kalau orang sini menyebutnya, kemudian tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan juga padi. Untuk tugasnya di sini ada 5 pertanyaan yang nanti kalian jawab di lembar kertas, kemudian dikirim seperti biasa. Sampai di sini dulu ya, saya akhiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.